Halo, perkenalkan nama saya Renata Veronica dengan NIM 14012042224. Saya berasal dari kelas MB 4401. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis saya terhadap rasio keuangan perusahaan. Dan perusahaan yang saya analisis adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau bisa kita sebut juga sebagai PT Sido Muncul adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri herbal seperti industri medis atau farmasi, herbal, kosmetik, makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, transportasi darat, dan jasa. Selanjutnya, analisis rasio keuangan sendiri artinya adalah suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Dan pada saat ini, rasio keuangan yang saya analisis berasal dari data laporan keuangan PT Sido Muncul pada tahun 2020. Sebelum membuat analisis rasio keuangan ini, saya sudah membaca laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020. Sehingga saya dapat mengetahui data-data keuangan PT Sido Muncul yang dibutuhkan untuk menganalisis rasio keuangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil analisis rasio keuangan yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah liquidity ratio. Liquidity ratio sendiri terbagi menjadi 5 perhitungan rasio, yaitu pertama, current ratio. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa current asetnya sebesar 2 triliun 52 miliar 81 juta rupiah. Dan current liabilities-nya sebesar 560 miliar 43 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa current ratio-nya adalah 3,66. Yang berarti kemampuan PT Sido Muncul untuk membayar utang lancar dengan aset lancarnya pada tahun 2020 sebesar 3,66. Kedua adalah acid test ratio. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa current asetnya sebesar 2 triliun 52 miliar 81 juta, lalu current liabilities-nya sebesar 560 miliar 43 juta, dan inventories-nya sebesar 309 miliar 478 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa acid test rasionya adalah 3,11. Yang berarti kemampuan PT Sido Muncul untuk membayar utang lancar dengan aset yang paling lancarnya pada tahun 2020 sebesar 3,11. Ketiga, average collection period. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa account receivable-nya sebesar 667 miliar 647 juta rupiah. Dan daily credit sales-nya sebesar 3 triliun 335 miliar 411 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa average collection period-nya adalah 0,20. Yang berarti rata-rata periode yang PT Sido Muncul perlukan untuk mengumpulkan piutang pada tahun 2020 sebesar 0,20. Keempat, account receivable turnover. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa credit sales-nya sebesar 3 triliun 335 miliar 411 juta rupiah dan account receivable-nya sebesar 667 miliar 647 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa account receivable turnover-nya adalah 4,99. Yang berarti kemampuan PT Sido Muncul untuk melakukan penagihan utang pada tahun 2020 sebesar 4,99. Kelima adalah inventory turnover.
Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa COGS-nya sebesar 1.496.628 juta rupiah dan inventorinya sebesar 309.478 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa inventory turnover-nya adalah 4,83. Yang berarti banyak persediaan PT Sido Muncul yang mengalami perputaran pada tahun 2020 sebesar 4,83. Jadi, itu adalah perhitungan liquidity ratio. Lalu yang kedua adalah capital structure ratio. Capital structure ratio sendiri terbagi menjadi dua perhitungan rasio, yaitu pertama, debt ratio. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul pada tahun 2020, diketahui bahwa total debt-nya sebesar 627.776 juta rupiah. Dan total asetnya sebesar 3.849.516 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa debt ratio-nya adalah 0,16. Yang berarti besar aset PT Sido Muncul yang dibiayai oleh utang pada tahun 2020 sebesar 0,16. Selanjutnya yang kedua adalah Times Interest Earned atau TIE. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa EBIT-nya sebesar 1.151.025 juta rupiah. Dan interest expense-nya sebesar 3.290 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa TIE-nya adalah 349,8. Yang berarti kemampuan PT Sido Muncul untuk membayar beban bunganya pada tahun 2020 sebesar 349,8. Maka, itu adalah perhitungan capital structure ratio. Selanjutnya, yang ketiga adalah Asset Management Efficiency Ratio. Asset Management Efficiency Ratio sendiri terbagi menjadi dua perhitungan, yaitu pertama, Total Asset Turnover atau TATO. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa sales-nya sebesar 3.335.411 juta rupiah. Dan total asetnya sebesar 3.849.516 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa TATO-nya adalah 0,86. Yang berarti efisiensi PT Sido Muncul dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2020 sebesar 0,86. Kedua adalah Fixed Asset Turnover. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa sales-nya sebesar 3.335.411 juta rupiah dan next fixed asset-nya sebesar 1.797.435 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa fixed asset turnover-nya adalah 1,85. Yang berarti efisiensi PT Sido Muncul dalam menggunakan fixed asset-nya untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2020 sebesar 1,85. Jadi itu adalah perhitungan Asset Management Efficiency Ratio. Selanjutnya yang terakhir adalah Profitability Ratio. Profitability ratio sendiri terbagi menjadi 6 perhitungan rasio, yaitu pertama, Operating Return on Investment atau OI/ROI. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido Muncul tahun 2020, diketahui bahwa operating income-nya sebesar 1.151.025 juta. Dan total asetnya sebesar 3.849.516 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa OI/ROI-nya adalah 0,29.
yang berarti efektivitas manajemen PT Sido muncul dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional pada tahun 2020 sebesar 0,29. Kedua adalah Operating Profit Margin atau OPM. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido muncul tahun 2020, diketahui bahwa EBIT-nya sebesar 1.151 miliar 25 juta rupiah dan sales-nya sebesar 3.335 miliar 411 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa OPM-nya adalah 0,34, yang berarti prosentase laba yang diperoleh setelah PT Sido muncul membayar semua beban produksinya pada tahun 2020 sebesar 0,34. Lalu ketiga adalah Net Profit Margin atau NPM. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido muncul tahun 2020, diketahui bahwa net income-nya sebesar 934 miliar 16 juta rupiah dan sales-nya sebesar 3.335 miliar 411 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa NPM-nya adalah 0,28. Yang berarti neto laba per penjualan PT Sido muncul pada tahun 2020 sebesar 0,28. Keempat, Return on Equity atau ROE. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido muncul tahun 2020, diketahui bahwa net income-nya sebesar 934 miliar 16 juta rupiah dan total common equity-nya sebesar 3.221 miliar 740 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa ROE-nya adalah 0,29. Yang berarti return yang diperoleh oleh pemegang saham PT Sido muncul pada tahun 2020 sebesar 0,29. Selanjutnya yang kelima adalah Gross Profit Margin atau GPM. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido muncul tahun 2020, diketahui bahwa gross profit-nya sebesar 1.838 miliar 783 juta rupiah dan revenue-nya sebesar 3.335 miliar 411 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa GPM-nya adalah 0,55. Yang berarti laba kotor per penjualan PT Sido muncul pada tahun 2020 sebesar 0,55. Lalu yang terakhir adalah Return on Asset atau ROA. Berdasarkan laporan keuangan PT Sido muncul pada tahun 2020, diketahui bahwa net income-nya sebesar 934 miliar 16 juta rupiah dan total asetnya sebesar 3.849 miliar 516 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa ROA-nya adalah 0,24. Yang berarti kemampuan PT Sido muncul dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih pada tahun 2020 sebesar 0,24. Maka, itu adalah seluruh hasil analisis rasio keuangan PT Sido muncul pada tahun 2020 yang sudah saya lakukan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.